kan tidak semua orang bisa menghadapi setiap masalah. Ya belum tentu kok masalah sama dengan kita masalah kan, selalu beda. Ya belum tentu setiap masalah kok anggap juga berat, pasti begitu saja mau. Tapi kan kita tidak tahu personal gitu loh. Di muka mana? Muka apa sudah? Apa? Port. Oh, Fort. Oke. Sudah. Ini sudah. Ini mama dah. Kode. Memang. Sekarang ini terpakai kode-kode supaya dia berjalan apa adanya. Iya, apa adanya, Jang, ada apanya. Kalau ada apanya selesai. Weh, mama. 1 minggu tong libur deh. Sorry. Kita kalau kemarin ada bapata cengke jadi ada panen cengke. Selamat tahun baru Koko. Selamat tahun baru Kakak Sen. Semoga sukses selalu sih jabat tangan. Amin, ampun. Ini Banyak kita rezeki. PKK. Iya. Amin. Kita PKK yang kita paling sayang di Bali. Iya tapi ya sudah. Iya memang, aduh. Betul. Ih. Jadi Kita paksa Ngoni mau masuk di sini tuh lama sekali begitu. Tuh kayak Ngoni butuh kesiapan khusus begitu. kita kan kuli toh, Oh, kerja iya. dulu, Kerja toh, dulu. dapat hari libur baru bisa. Iya. Oh berarti kakak Iya. memang di Bali sini ini strong and the woman sudah. Iya. Kakak belajar bahasa Inggris, nanti kita belajar dari mana? Saya terhadap kita kalau ada momen-momen yang langsung pintar. Oh iya. Nah, ada momen-momen yang langsung jadi bodoh juga. Fuma tuh. Kakak Sen, mama weh, mana tahu terhadap. Sabar, nama siapa? Kakak Sen. Kita nama siapa? Kakak Amsa. Jadi selama ini ketemu bawa ke teman, kok taruh nama? Oh, cuma anggap tamang. Keluarga. Oh, aduh, kita toki kepala di dinding nih. Mama, cuma ini anggap. dia bilang langsung kasih uang kembali. Oh iya. Orang Papua bilang kasih uang kembali. Kasih uang kembali. Berarti kakak dari Papua ya? Papua toh. Papua memang. Oh logat kurang meyakinkan. Dari mana? Fak. Iya. Fak. Kakak Sende dari Fak ya. Oh, kakak merantau. Maaf ya kalau di kamera saya kaku, soalnya tidak pernah kena kamera, jadi agak-agak canggung. Tidak apa-apa lah. Ini ke perempuanan keluar nih. Terada. Tidak ada. Dan dulu tomboy. Iya ya. Tuh mau cerita kak. Cerita tak? Kok mau cerita apa? Kok Tidak, hidup? bukan. Iya kakak sudah lama sekali di merantau tuh ini. Kita tuh sebenarnya kita kepo sekali dengan ini perjalanan kehidupan dan. Ternyata kita artis ya. Ih, artis itu apa kan kita tertahu. Mana kita bukan artis jadi. Ada rumah tidak Samarang. Bisa itu dia bikin istilah singkatan. Artis, ada rumah tidur sembarang. Betul. Karena dia punya job banyak mungkin tuh. Iya dulu Raffi Ahmad kan begitu. Ada rumah tapi tidur sembarang. Kayak pengacara ya, pengangguran banyak acara. Iya, pengacara, pengangguran Iya, banyak acara. paham. Jadi Kakak merantau di Bali seberapa lama? ke Bali tuh 16 September 2018. Pas pindah. Iya. Maksudnya dulu liburan suka kesini, maksudnya dari Jakarta. Itu umur berapa kakak merantau di Bali? Tuhan nih. Bagaimana kok langsung panggil Tuhan? Ini tahun berapa? 2022 ya? 2022, makanya itu. 2018 berarti kita umur berapa? Kan kita tertahu kakak umur kan terang. Oh iya ya? Iya. Oh kok tahu? Iya, kita tertahu kakak umur. Kita masih 19. Anjing, 19 dapetnya dari hidung ya. Sedotan. Kok umur berapa? Menurut kita, Kok menurut kita? iyalah ini pasti kita bagi ini. Iya. Menurut kita umur itu tidak terlalu penting karena sekarang nih kalau tong bilang umur tua, kong tong pe otak anak-anak atau tong pikiran anak-anak ya sama saja. Berarti kita perlu kasih tahu kapan kita kesini kan, umur berapanya? Oh iya. Mama yang bagi kita ulang anak iya. Iya toh berarti umur tidak perlu dibahas. Iya oke, umur tidak perlu dibahas. Baik. Berarti Malu soalnya. iya. Kita juga malu sebenarnya sih. Berarti kakak ini alasan kenapa kakak ini Ke Bali? merantau? Iya merantau. Kenapa alasan merantau dulu? Itu kita kepo tuh. Alasan merantau, wah ini berat ini. Iya, Ini masa lalu keluar Iya lah, terpapa. Harus di-sharing. Biar anak-anak yang di timur sana kadang merantau dan sudah
tidak ada rasa ketakutan. Ketakutan. Iyo, tuh. Tapi tahu mau mulai dari mana? Tidak apa-apa, mau mulai dari mana terserah. Yang pasti itu dulu awalnya ke Jakarta 2009. Terada. Oh iya ding, ke Jakarta. Nah, terus ke Jakarta itu juga sebenarnya belum niat merantau. Jadi niatnya pelarian. Oh, pelarian yang kapal. Terada lah. Oh. Tiket tetap beli. Oh, dan pesawat berarti. Ada yang kapal memang. Oh, Jadi, zaman itu yang kapal ya? Iya, toh, berapa hari? 1 minggu lah sampai Jakarta. Terus. Jadi waktu pas 2009 tuh kan lagi ada, itu tahun dimana yang paling berat buat saya begitu loh. Ada tahun ya, 2009 tuh tidak benci tahun itu sih, cuman berat saja. 2009. Nah jadi pas November 2009 tuh memutuskan ke Jakarta lah. Ada maksud dan tujuan memang ke Jakarta itu. Ya sudah berangkat sama teman-teman dari Fak-Fak. Sudah sampai Jakarta. Mau buat refreshing lah. Refreshing otak gitu kan. Refreshing otak. Terus ada teman dulu. Dia dari Fak-Fak tapi pindah Merauke. Cewek namanya, terus sebut nama sudah. Iya, tidak apa-apa sih mau sebut tidak apa-apa. Sudah terus lah. Iya, terus. So dia bilang gini, kok kamu balik Fak-Fak mau bikin apa? Mending kok di sini saja. Ya alasan di sini bikin apa? Iya toh? Iya. Kan dulu kan kalau tuh ke Jakarta kan maksudnya mau liburan kan paling mama papa tahu ya sudah jalan-jalan saya terlalu lama toh. Ya sudah mulai nih sapu otak nakal. Iya. Cari alasan untuk stay. Oh iya, otak nakal ya. Otak nakal. Terus? Bilang memang alasannya apa? Sudah kok kuliah saja. Oh kuliah. Dia bilang gitu kuliah. Oh ya sudah kuliah. Daftar. Daftar di Bandung. Sampai ikut tes segala macam gitu kan. Pas ke Bandung itu niatnya mau masuk Universitas Maranatha. Niatnya. Terjadi. Racun Jakarta lebih kuat. Oh Jakarta Mama Hawa cobaan. Iya ya. Sudah di Jakarta saja. Ya sudah. Cobalah di UKI. Tahu UKI? Iya UKI. Awas jangan tambah P lagi. Panjang. Mama tambah P juga selesai ini orang ajar terus. Iya. Minum. Mama cheers. Kita Coca-Cola ngoni es jeruk iya. Koko ini itu, aduh nama apa ya? Kincing kuda. Tadi siapa yang bilang kincing kuda? Kakak. Mulai baku lempar bola. Tidak apa-apa. Mulai. Terus sampai mana ya? Tadi sampai di UKI. Oh udah ingat. Iya lah kita ingat sekali Mama. Terus? Sudah sampai di UKI. Ya memang balik lagi cobaan dunia malam ini terlalu kencang. Oh berarti kakak pernah merasa dunia malam tuh kayak gimana ya? Ya sebenarnya seperti itu. Iya. Ya, pokoknya cobaan dunia malam lah. Iya. Tapi memang dasar otak licik toh. Iya. Memang dari awal bukan mau niat kuliah. Terada itu tidak ada memang tidak ada. Tapi lucunya itu sempat sih semester 1, 2, 3 tuh kuliah gitu. Tapi lama-kelamaan mulai, apalagi saya ini kan tiap bulan berjalan keluar kota. Ke Jogja lah, ke Malang lah, pokoknya suka berjalan-berjalan. Kaki bakatal ya? Tuhan. Terus? Hanya Tuhan saya yang tahu. Minum dulu ya. Iya saya, tidak apa-apa, aus tuh. Terus? Ya sudah. Akhirnya, ya sudah stay di Jakarta. Stay di Jakarta. Tapi memang hidup itu kayak luntang-lantung. Luntang-lantung dalam arti itu kayak, memang saya kesana tuh tujuannya tuh masih balik ke tujuan awal, bukan kuliah. Maksudnya saya ini kan pelarian ke Jakarta. Pelarian ke Jakarta, jadi ya sudah kuliah itu cuma sebagai alasan ke orang tua. Ya memang nakal sih, aduh maaf ya mama papa. Iya. Tidak apa-apa harus lewatin masa nakal. Tapi jangan sampai Masih pasti nonton ini. Tidak apa-apa, Masih panjang ini. Oh iya. Ini panjang. Cukar dulu ya. Terus tidak apa-apa. Semoga. Aduh jangan sampai siapa ada yang nonton lagi di Makassar. Tidak apa-apa, kan ada ini, ada itu. Tidak apa-apa kan Koko bisa bujuk orang. Iya, nanti aman. Jangan kasih mama dan papa. Iya, aman. Masalahnya nggak ada juga dekat yang Masih nggak ada yang kasih bocor sendiri bahaya. Saya tidak apa-apa, ya kita semua bakar ringan. Maksudnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maksudnya nggak ada mau mengkhianati. Terhadap kita tidak mengkhianati, mama dan hubungan kalau ada pengkhianatan tuh, enak sekali. Terpukul langsung. Terus. Sampai mana? Aduh, ini kita harus jadi mesin pengingat lagi nih. Ya sekali-sekali tuh otak bekerja begitu. Tujuan awal merantau di Jakarta. Jakarta itu pelarian. Pelarian. Sudah akhirnya
berapa tahun tuh dari 2009 ke 2015 tuh berapa tahun? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 tahun. 6 tahun nih? Iya 6 tahun. Jadi di 6 tahun itu banyak yang harus saya lewatin. Iya. Entah harus move on dari masa lalu, banyak masalah keluarga, sampai ya itu juga jadi alasan juga tidak fokus kemana. Ya tapi sebenarnya itu sebenarnya tidak harus dijadikan alasan. Harusnya ya, harusnya. Paham kata Rada? Paham. Oh iya. Tapi ya sudah, nama juga manusia toh. Toh otak ini kadang-kadang tidak bisa sinkron. Apalagi kalau urusan hati ke atas tidak bisa. Toh. Tapi banyak lingkungan sekitar, maksudnya kayak teman-teman dekat, kayak kasih ingat. Ya kalau memang kau setelah mau kuliah, cukup sudah, tidak usah bayar-bayar. Kasihan juga orang tua toh. Setiap semester bayar sampai semester 8. Tapi cara kuliah. Mama. Bayar uang kuliah tapi cara kuliah. Fuma. Teman tuh ada, dia nama Kesya. Dia sampai maki, setiap semester dia maki. Iya, maksudnya kan cara kuliah tuh. Dia bilang gini, mending uang itu lu pakai ngapain gitu. Dia kan anak Jakarta loh. Lu pakai ngapain gitu daripada lu bayar tapi lu nggak pernah kuliah. Iya. Awas ya semester depan lu bayar, lihat aja lu. Iya, berarti itu sisi perjalanan fuma-fuma tuh. akhirnya saya terbayar lagi pas semester 8. Terus? Sama ada teman dekat satu namanya Steel, itu pas kenal di awal masuk kuliah. Jadi laki-laki. Laki-laki. Oh iya. Ini cari masalah. paling goblok. Lihat sana lu, lihat kamera. Apa? Jangan kasih jari tengah, kasih jari semua. Iya. Oh, gini. Nah, terus orang yang selalu kasih ingat gitu loh. Kayak tidak usah bayar lagi, tidak usah. Aku mending langsung saja berhenti gitu loh. Pikir lagi, Tuhan, ini kan ketong ke Jakarta merantau ini, maksud saya ke Jakarta merantau ini kan punya kehidupan yang selalu dibiayai tiap bulan kan kerasa kuliah. Iya kan? Iya. Putar otak, anjir ini kalau sampai bilang Mace kuliah ini bagaimana? Iyo, mama beban. Beban diri sendiri. Ya sudah. Akhirnya 2015 itu saya memutuskan kerja. Kerja dulu nih. Stop bayar uang kuliah, akhirnya 2015 saya kerja. Biasa dulu tuh kerja. Apa urus broker gitu. Kok urus broker? Saya yang brokernya. Brokernya apa? Oh berarti kakak. Apa dia bosnya siapa? Weh. Dia bosnya siapa? Broker. Aduh lama ya. Bosnya siapa? Nyana nih mesin, broker. Hancur. Bukan, itu broker. Ada pokoknya istilahnya itu broker. Pokoknya urus-urus kayak forex gitu-gitu. Oh cara kerjanya bagaimana? Kakak yang jadi marketing. Iya. Marketing gitu kan. Marketing. Nah, lupa dia nama sebenarnya ada otak tuh bagaimana. Cara penting juga broker ya, oke. Sudah. Jadinya itu dulu hidup dengan gaji yang 1 bulan tuh cuma 1.500.000. Di Jakarta. Itu di Jakarta. Jakarta mama dan di Jakarta ya. Karena kan ya saya harus memilih toh. Kalau memang saya tidak mau lanjutkan kuliah, ya saya harus kerja. Iya. Iya kan. Mengurangi beban orang tua lah. Iya. Masih ada hati. Untung masih ada hati. Iya karena itu kan sebagian dari tanggung jawab. Buat diri sendiri. Nah, bukan buat orang. Ingat, tanggung jawab untuk diri sendiri. Itu asli. Itu dari coach. Oke. Jadi ya sudah mau teramau 1.500.000 itu bagaimana kita putar otak biar bisa hidup setiap bulannya. Setiap bulan. Tapi waktu pas gaji pertama kita sempat telepon Mace, telepon mama telepon mama, terus bilang di rumah kan panggil aneh toh. Iya. Ma ini aneh terima gaji pertama. Mama, tapi itu mama tahu kerja? Belum. Oh, belum. Maksudnya kayak terus Mace kaget. Loh, aneh kerja? Iya kerja saja maksudnya biar ada jajan buat kehidupan sendiri gitu loh. Maksudnya kayak ya mau jajan apa saya gitu, beli pulsa kek, mau pergi jumpalitan kah, kemana begitu toh. Jumpalitan. Terus. Nah gitu maksudnya. Terus Mace bilang, oh ya sudah. Bilang, iya cuma ini kan gaji bulan pertama, mau kasih di mama. Mace jawab gini, kok gaya sekali. Pakai sudah, pakai buat kau sendiri sudah. Bilang, tidak apa-apa kan mau bagi toh kan. Ada istilah yang kayak ingat gaji kalau mogori. Gaji pertama. Ya gaji mogori itu kalau di Ternate itu gaji pertama.
Jadi itu tentara makan. Maksudnya tuh tidak pakai. Gitu, semua gaji itu untuk saudara-saudara, entah itu orang tua, mama, papa, saudara-saudara. Ya kalau saudara sih maksudnya terkepikiran sejauh sana gitu. Maksudnya yang penting buat mama kan. Iya. Nah, jadi kayak ya sudah mah ini 1 juta buat mama, 500 aneh pakai untuk inilah segala macam. Macam bilang, kok gaya sekali, kok kosan saya lebih dari 500.000. Gimana saya kok bisa hidup dari 500.000? itu. Terus kamu kasih mama uang, so aku pakai saja. Terpapa mama itu aman, oh ya sudah. Ya walaupun tahu maksudnya memang namanya orang tua kan pasti anak jauh ini kan. Kan gitu. Orang tua don tara pernah minta atau kasih dong doi. Tapi dong lihat orang bahagia saya itu sih. Mama, kita sepintar nih. Yang bisa makan saya tuh tiap hari. Itu saya orang tua senang. Senang. Terus? Ya sudah. Oh ya sudah. Oh ya sudah, terpapa ya mama, ya terpapa. Dari situ belajar, memang kerja itu setengah mati kok. Baru maksudnya saya ini kan manja juga tidak. Cuman puji Tuhan hidup cukup lah. Cukup, selalu berkecukupan gitu loh. Ketika hidup dengan gaji segitu, kayak berusaha sendiri memang berat gitu loh. Apalagi awal-awal 1-2 masuk 3 bulan. Belum lagi gali lubang tutup lubang, ku tahu tuh. Iya. Kalau akhir-akhir bulan tuh biasa pinjam tamang sana sini tuh. Sudah pakai tutup sana. Maksudnya bisa minta macet, cuma kan pasti orang tua juga kan semua punya perhitungan keuangan. Sebulan segini buat anak ini, apalagi kan 4 bersaudara. Kakak yang ke? Pertama. Mama anak yang tua. Jadi mau tidak mau kehidupan memaksakan untuk kok harus dewasa. Ya kan? Jadi kehidupan yang memaksakan kita harus dewasa. Iya, gitu. Kehidupan dan keadaan Ya, kehidupan tuh keadaan. Iya sedap. Kita pancing on notice, oke. Lanjut. Iya. Jadi ya begitu. Akhirnya itu sudah. Berarti kakak ini hidup di Jakarta tuh selama 6 tahun. 9 tahun nih, 9 tahun. Mama dulu bilang Jakarta tuh keras daripada Ibu Tiri. Tuh. Ibu kota lebih keras daripada Ibu Tiri. Oh iya. Tapi menurutnya Ibu Tiri ada juga yang baik-baik kok. Oh iya Tuhan, kena saya ketemu Ibu Tiri. Kasihan Ibu Tiri. Saya perempuan. Iya, perempuan tanah. Kenapa nih Ibu Tiri juga mama dan pernah tidak satu momen di kakak hidup selama 9 tahun di Jakarta tuh ada momen yang kakak benar-benar anjing semerlap cuker dia yang kita rasa kayak kita susah sekali kak. Itu momen apa itu tuh? Sebenarnya kalau sampai menjatuhkan air mata, sorry kita potong. Iya toh, kan tujuan kita ke Jakarta kan karena pelarian itu. Kan waktu 6 tahun kan tadi kita bilang banyak hal yang dilewati, kayak harus berusaha move on. Satu hal yang sampai anjing kita mau makan saja susah begitu. Oh puji Tuhan, kalau makan ya tetap makan. Walaupun cuma nasi, roiko dan mentega. Pernah. Oh nasi. Nasi panas nih toh? Iya. Karena pakai mentega terus taruh roiko. Oh iya. Tapi ini resep nih. Tapi kok itu enak sekali. Enak sekali. Di saat keadaan yang lapar hancur. Baru terada doi. Tapi masalah makan nasi dan mentega ini kan sudah dari kecil. Biasa kan kalau tengah-tengah malam nih papa mama tidur toh. Jadi yang penting ada masak nasi panas, penting ada mentega. Itu juga memang Mace dan Pace ajar. Maksudnya kayak sudah belajar hidup makan apa saja. Ya kan? Jadi biar kalau suatu saat kau memang apa sebutannya? Kayak sudah di posisi yang ibaratnya makan itu sudah susah, harus bisa makan apa saja. Pertanyaan selanjutnya, Mama. Pertanyaan banyak sekali. Mama. Ini kok niat serang? Iya, kita serang sampai Mama dan wanita lipa-lipa di tembok pentua. Lanjut. Kita tos dulu ya. Gaya sekali minum cuma green tea dengan. Maksudnya kan ini orang imajinasi itu penting untuk keseharian. Oh keren kesehatan, bukan ya? Kadang-kadang. Oh iya. lanjut. Terus. Pertanyaan. Orang bilang Jakarta itu kan bebas. Maksudnya bebas dalam arti siapa lo siapa gua toh. Iya toh. Di Jakarta. Betul. Kalau nggak ada kerja nggak tidak makan. Oh iya pasti. Iya toh. Mau tara hidup di Jakarta nggak hidup di mana saya kerja makan. Oh iya. Tapi kalau di timur masih ada keluarga di samping-samping. Iya lah. Saking sampai toleransi kekeluargaan itu tuh.
Betul. Iyo, biar terada doi sudah besok pergi di tante kah, makan kah, biar cuma sepiring. Cuma kan karena masalahnya kita waktu kecil tuh kan memang hidup di Mace-Pace sampai SMA. Ya maksudnya makan ya pasti dapat lah. Iya. Tapi di Jakarta makan. Iya. Itu hidup sendiri. Iya. Makan juga susah karena kan merantau. Iyo. Ketika nggak tidak bekerja, toh untuk cari makan. Itu kan mama masih biayai kuliah. Oh iya. Masih makan. Maksudnya ini kita bilang untuk umum dah. Oh iya, lanjut aja terus. Aduh. Kakak ini kan wanita, perempuan, cewek. Transgender. Anjing. Cugar dele. Ini kalau belum percaya juga, ada seru buka. Tuhan. Puji Tuhan semua masih original, kayak Pace original. Pace, mama. Pace original ya. Iya toh, semua original. Puji Tuhan. Ketika kakak hidup di lingkungan yang sangat bebas sekali, toh, orang bilang lingkungan itu sangat mempengaruhi perilaku manusia. Ya, toh. Itu betul. Kalau kita hidup di lingkungan yang A, kita akan jadi orang A. Itu sangat berpengaruh menurut kita. Nah, kakak ini kan wanita. Untuk kakak membackup agar kakak tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh? Ya kayak hamil di luar nikah. Oke, terus? Ini narkoba. Ini membuat sesuatu yang merugikan diri sendiri. Itu bagaimana cara kakak membackup itu? Kalau itu sih selalu ingat Mace kata-kata. Apa tuh? Ingat kalau merantau jangan sampai pulang bawa anak. 1. Terus tadi apa? Kenapa pertanyaan kedua? Bukan pertanyaan kedua, statement kedua. Narkoba ya? Narkoba ya. Kalau narkoba, karena biasa kan kalau orang timur ini maksudnya orang timur tuh kan dong lihat dunia Jawa itu dari TV. Iya kan? Dari media. Contoh kayak film-film yang orang ke diskotik pakai narkoba gitu. Mace juga selalu ingatin kasih ingat. Iya. Ntar apa kan ini. Kecap orang bilang kecap losan. Yombeks. Nah, maksudnya main kita bahasa tak campur ini. Iya, apa-apa. Papua, Ternate, Manado, segala macam. Iodang. Itu apa Manado? Manado kok. Manado kok. Padahal saya ini papa Manado loh. Iya, kita bahas apa yang sabar dulu. Tadi sampai mana? Oh iya. Yang kedua tadi apa? Yang pertama hamil. Yang penting jangan hamil. Yang penting jangan hamil di luar nikah. Nah, bukan. Hamil di luar nikah. Tadi Ngana bilang ya sudah intinya begitu. Nah, Mace bilang ingat merantau tapi jangan sampai pulang bawa anak. Kalau terada papa. Iya. Kalau ada papa terapa-apa. Juga ya. Iya tuh. Masalahnya cari papa di mana? Iya, itu makanya. Bagaimana mau bikin anak tapi tidak ada papa? Kan ada sekarang kalau pak langsung ketinggal. Weh. Itu laki-laki biadab. Bukan, puji Tuhan non tak pernah ketemu satu. Iya, makanya itu. Cara dong kalau ketemu satu, saja sampai dalam rumah. Sampai dalam rumah. Terus? Nah, jadi pertama itu kan masalah hamil di luar nikah itu Mace kasih ingat. Kedua Mace bilang ingat jangan sampai narkoba. Saya bilang, mama itu terlalu banyak nonton TV. Iya. Mace bilang, iya mama cuma takut saja. Nah, kita balikin. Memang kita uang bulanan berapa? Jadi sampai membeli narkoba itu mahal. Iya narkoba mahal sekali itu. Malah bikin apa mendingan pakai uang makan. Nah, saya ini kan doyan makan. Sama kan puji Tuhan sehari bisa 4 kali minimal. Nah, paling banyak kayak 6. 1 hari ya. Mau nih makan 1 hari berapa kali? Ya, kalau ada ya 1 kali. Bahkan kita pulang kita bagi ya. Iya, kita lagi skinny nih. Tolong dulu cemilan dulu kasihan. Takut dia belum makan. Mana makan dulu ya? Karena apa? Takut pas ketemu bicara-bicara pingsan. Karena ada lah. Kita selalu orang bilang syariat dang. Apa tuh? Syariat. Apa tuh? Menampilkan sesuatu yang di depan padahal di belakang ancur. Padahal di belakang ini makan. Mama dan iya, tapi kesusahan itu cukup tanah yang tahu saja. Tidak boleh tong kasih tahu di orang. Hanya orang tertentu yang tong kasih tahu. Oh iya. Iyalah. Siap kok. Mama. Ya, jadi intinya kalau untuk narkoba memang jujur saya tidak tertarik sedikit pun. Kenapa? Karena saya tidak mau hidup jauh dari orang tua, merantau dan ketong harus melanggar undang-undang dasar. Negara Republik Indonesia 1945. Tak terada terlalu ini. Contoh, orang kan pasti kalau mungkin ya. Kalau lihat saya ngerokok di kopo
Iya. Apa ini? Kita sebut apa? Podcast? Bacarita. Oh, bacarita. Ini tuh bacarita ini. Maksudnya kan pasti begini, itu cewek ngerokok ya. segala macam. Mungkin ya. Ya statement itu, coba kakak. Ya, yang pasti satu, ini tidak merugikan orang. Kedua, saya tidak melanggar undang-undang dasar. Iya. Ya kan? Nah, kalau ngono lagi. Terbawa. Ini kalau Papua dengan Manado bercampur. Iya, dia jadi ngono. Makanya kenapa kalau kita bicara masalah narkoba dan miras ya, saya lebih memilih miras. Iya. Ya miras ini tidak dilarang undang-undang dasar dan pemerintah. Ya kok minum tinggal minum, kok mau mabuk ya tinggal tidur di got. Di mana saya tempat yang bisa tidur. Soalnya ada kita pertama dia kalau mabuk suka tidur toilet. Oh iya, yang tapi saya tidak bisa sebutnya nama. Dia nggak masuk dia kepala di dalam kloseter. Dia nggak masuk dia kepala dalam kloseter ada. Jadi begini, selama saya tidak merugikan orang dan tidak melanggar undang-undang dasar, why not? Iya. Anjing. Pakai bahasa Inggris tuh. Tidak apa-apa tuh sekali-sekali. Iya. Jadi menurut kita selagi ini kan orang hidup di negara yang memang mengikat dengan semua aturan. Iya. Ya terus sebagai warga negara yang baik ya, orang harus mengikuti aturan itu. Mengikuti, oke? Mengikuti. Tapi kan kita tidak merugikan siapa-siapa toh. Nah. Kayak ngerokok kalau kita ngerasa walaupun orang bilang ini mana? Rokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Mana? Itu. Dan Suganti dia bahasa. Mama, yang itu apa? Merokok sebabkan kanker mulut. Tipu saya. Orang bapak sampai dunia sekarang merokok. Begitu kan sehat. Iya. Berarti itu dari mindset. Iya, mindset. Dan pola hidup. Iya. Yang penting kalau kita ngomong masalah kesehatan, kuncinya satu, minum air putih yang banyak. Oh, itu saja, iya toh. Karena 90% tubuh manusia adalah air ya. Iya, maaf kalau salah. Tidak tahu juga ya. Saya cuma bilang. Yang pasti yang saya tahu ya ibarat pelajaran matematika itu semua rumus di situ gitu loh. Apapun pelajarannya pasti balik-balik matematika gitu kan. Kayak hidup, apa-apa segala macam harus air putih. Untuk lanjut. Mama ini tuh mau naik kereta nih. Terus helikopter lah. Helikopter. Oh iya. Helikopter. Berarti tuh naik helikopter. Dari ke Jakarta, toh. Ke Jakarta hidup 9 tahun. Toh. Kenapa memilih ke Bali? Si di Jakarta nih, kok langsung harus pindah ke Bali? Jadi gini, itu ada kaitannya dengan kita kerja di Jakarta. Awal 2015 kan kita kerja di dia nama apa lagi? Sudah X. Ya, itulah pekerjaan yang berkaitan sama forex. Ya, marketing. Ya. Terus tiba-tiba kita ditawarin kerja di bank. Bank apa nih? ANZ. Kayak nama kayak kalsium kan. Kayak tulang kan, susu tulang begitu. Jadi pokoknya kita sempat kerja di bank 1 tahun. Kerja di bank tuh gimana perasa kak? Tidak enak lah. Barang. Office hours. Apa itu? Tertahu. Makanya kita tanya. Jadi ya semua kerjaan kan kebanyakan pasti daytime toh. Maksudnya dalam arti kayak kerja siang hari gitu. Iya. Sedangkan kan saya bilang ke Ko, kalau saya ini suka dunia malam. Iya. Bertabrakan lah itu hidup. Iya. Terus? Jam 8 pagi, kau tahu Jakarta ini kan kalau berangkat kerja, saya ini kan tinggal di Cawang, kerja di Sudirman. Kau tahu pagi itu kan mungkin kita naik kayak angkot, terus abis itu harus naik ganti bis dan segala macam. Ya sudah, alternatif saya naik kereta. Kereta ini kan sudah paling cepat. Iya. Paling cepat memang. Tapi kau tahu yang bikin lama apa? Antri. Apalagi antri bertumbuh diri. Mama dan rasa kita mau tumbuh orang sampai. Makanya. Baru terpakai Rexona, baru katia mau hancur. Mama. Itu angka begini tuh. Itu namanya cobaan. Kau harus bisa menerima. Betul. Tidak apa-apa sudah. Tidak apa-apa sudah. Jadi setiap hari saya harus bangun jam 6 ke Sudirman. Kan? Naik sampai sudah sana 7:30. Ya jam 8 kan kerja. Jadi setiap hari kayak begitu. Siangnya siang. Sedangkan malam kalau saya pulang, pas pulang kerja, ya dunia malam. Iya. Dunia malam saya mulai dari jam 11 sampai jam 4 pagi. Mana? Setiap hari. Geleng-geleng kepala tuh. Bukan, kaki saya mau goyang. Iyalah
lah. Iya. Ya satu badan tuh begini-begini. Kan itu menurut kakak itu membahagiakan kakak punya diri. Memang. Iya. Saya sudah sepakat. Kan semua orang kan punya cara masing-masing untuk membahagiakannya berdiri. Ya. Selama tidak merugikan orang lain. Gitu. Ya, terus? Sudah, akhirnya selama 1 tahun tuh kayak gitu. Jadi setiap hari kalau saya pergi kerja, jam istirahat saya pakai tidur. Iya toh. Yang mau bagaimanapun kan tanggung jawab. Mas saya cara kerja, cara makan. Iya. Sedangkan saya sudah lepas dari orang tua. Maksudnya segala macam keuangan gitu loh. Jadi semenjak 2015 saya sudah macet, stop kirim uang karena saya harus kerja. Iya toh. Nah, jadi mau tidak mau ya harus tanggung jawab sama diri sendiri. Dalam waktu 1 tahun, ternyata saya tersanggup kok. Masih manusia tuh. Iya, tersanggup. Malam pagi kerja, malam senang-senang. Dalam arti ya itu, ya, ketemu teman-teman, segala macam. Sudah 1 tahun saya nyerah. Terlepas dari masalah kerjaan, ya saya juga punya masalah lain gitu loh. Ya berkaitan lah dengan heart. Heart apa? Hati itu. Oh, hati. Bukan sepatu. Oh, bukan sepatu. Ya berkaitan sama ya. Apa? Percintaan. Nah itu. Ya, saya mau bilang. Anti. Iya anti. Oke, terus. Sudah, jadi kebetulan memang di situ saya sempat menjalani hubungan 8 tahun pacaran. Dengan orang? Sama, kita dari Fak-Fak. Oh. Anjing. Mama sebut merek lagi, aduh. Duh, sebenarnya lah. tidak mau, tapi kok tahu dia boran. Terapa? Semoga dia nonton. Tuhan, semoga dia tidak nonton. Oh, iya. Kan kepala besar. Iya, terus. Ya sudah, jadi memang di situ kayak mungkin sudah saatnya harus berakhir gitu loh. Iya. Kan kebetulan juga sebelum saya memutuskan pindah ke Bali, 1 bulan sebelum saya pindah September 2018. Agustus tuh sebelum saya ulang tahun, bulan Agustus nih sebelum saya ulang tahun, saya ketemu dia gitu loh. Ketemu dia terus memang ada sesuatu yang tak terduga. Ya sudah, akhirnya saya memutuskan, oke, memang sudah saatnya saya harus meninggalkan Jakarta. Walaupun kita dua memang tidak tinggal di Jakarta gitu loh. Dia juga di kota yang 2 jam dari Jakarta lah. Ya susah jangan. Oke, ya sudah itu intinya. Ya sudah, balik lagi dengan hal kehidupan. Oh ya, kenapa saya tidak kerja saja sekalian di dunia malam sesuai hobi dan digaji, iya toh? Iya. Memutuskan pindahlah ke Bali dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan. Oh jadi kakak memang alasannya untuk hijrah ke Bali dari Jakarta ke Bali itu karena masalah percintaan memang tong sama memang tos. Iyalah. Maksudnya kadang-kadang keadaan itu ini membuat kita bisa memaksakan. Tidak, kalau kita memaksakan, dipaksa. Kalau kita yang tadinya kita tidak bisa putuskan, memang harus ini diputuskan. Ya itu berarti dipaksa. Oh iya. Itu berarti dipaksa. Ketika kau tidak mau, tapi kau harus gitu loh. Iya. Nah, makanya itu ya sudah berarti selain itu juga saya pikir, oh ya sudahlah mungkin ini saatnya harus meninggalkan Jakarta. Akhirnya meninggalkan Jakarta ke Bali dengan warna baru, dengan kehidupan baru. Ya, saya memilih langsung cari lingkungan baru. Iya. Gitu loh, maksudnya ya sudah mungkin dengan berjalannya waktu saya pasti bisa melupakan hal-hal itu gitu. Berarti kalau patah hati harus cari lingkungan baru Iya. Harus. Ketika kau hidup di kehidupan yang seperti itu dan lingkungan seperti itu, ya mohon maaf, move on tidak akan mungkin berlaku. Iya. Tidak akan bisa. Kau harus cari tempat lain. Ya kalau memang kau tidak mau pindah kota ya ganti lingkungan. Iya. Karena di mana-mana lingkungan tuh mempengaruhi perilaku seseorang. Ya. Minum dulu. Iya, minum. Mama dan. Wih, ketemu green tea semua habis nih. Mama kita Coca-Cola masih sedap lagi nih. Masih banyak. Oh, iya. Jadi hidup di Bali nih. Akhirnya tadi kakak bilang memilih 4 tahun. Beda Bali dengan Jakarta? Bali itu lebih casual. Anjing! Sukanya deh bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa ini. Lebih santai toh. Maksudnya? Lebih chill. Iya. Bisa bahasa Inggris? Iya lah, ini baru tahu manggar nih. Siapa aja? Hah? Siapa aja? Banyak. Oh banyak ya? Bule-bule yang denganku. yang biasa kita lihat di mana aku story tuh? Yang mana? Yang cantik, toh, tinggi,
Terus suka bikin Koko ketawa. Iya, mama dan ya begitulah. Kita lipstick masih ada kan? Masih, memang perempuan ini memperhatikan lipstick. Kan biar mewarnai Koko pu acara. Oh iya. Nanti maksudnya perempuan siapa tuh? Perempuan siapa yang master pakai lipstick tuh justru merah. Tapi kenapa lipstick nomor berapa? Itu apa? Lipstick nomor berapa? Biasa tahu ya orang yang pilih. Oh iya. Sumpah. Ya tapi bagus. Oh bagus. Baik. Hari ini iya style nih memang dikhususkan untuk acara ini. Kalau mungkin tuh kita datang yang baju begini tuh. Mama dapat hujat sampai. Dapat hujat sampai habis. Iya. Terus lanjut ini sedap. Kok lanjut tuh? Iya. Cheers dulu. Cheers dulu. Padahal teralkohol tapi tuh Dengar, bukan itu saja. Gaya mau cheers babunyi saya terada. Babunyi saya terada. Plastik ini. Plastik. Lanjut. Apalagi? Oh berarti perbedaan Jakarta dengan Bali itu adalah lebih chill. Iya tapi Koko merasa ya hidup di Bali itu kayak ini kita curhat ya, kita bagian. Nyombek, lanjut. Kayak kita rasa kita punya mental tuh sehat begitu. Di sini? Di sini di Bali. Karena kita merasa di Bali tuh ini orang-orangnya tuh bodoh amat lah. Iya, tidak terlalu pusing urusan orang. Iya, hal yang sangat berpengaruh di kehidupan seseorang ketika fisiknya dikomentari, gaya hidupnya dikomentari, cara berpakaiannya dikomentari. Nah di Bali tuh kok tidak mendapatkan itu. Terus biasa saja. Iya biasa saja. Ngana mau pakai tangan gale kah? Ngana mau pakai celana sampai di sini kah? Karena yang peduli juga. Karena yang peduli. Selama ngana terkesan pukul orang. Karena di Bali sini mayoritasnya tuh ini dorang sangat percaya tentang hukum karma. Iya. Iya toh. Apa yang ngana buat ya. Langsung kembali ke ngana. Ya akan kembali kayak ke gitu. ngana. Di Bali kayak gitu. Orang semua percaya kayak gitu. Itu makanya kita rasa oh kita punya mental terus ini lebih kurang orang-orang fake. Fake itu artinya apa? Apa? Munafik. Palsu. Oh iya munafik itu sama dengan palsu. Bisa begitu. Kalau kita bicara munafik itu bicara sikap. Oh iya. Sifat dan kepribadian. Oh kalau itu perbuatan tidak? Apa tuh? Munafik. Loh, munafik itu kan sikap, sifat. Tadi ngono sebelumnya ngono lagi. Sudah apa? Jakarta campur. Ngono terus. Iya. Jakarta campur Manado, campur fak-fak. Ngono. ngono tuh. Iya. Terus apa ini? Tidak, maksudnya kalau palsu itu kan lebih ke ya palsu tuh kalau in general kan semua bisa bilang palsu baju. Ini bukan brand asli, palsu. Gitu kan. Jadi kalau munafik ini kan sikap kepribadian personal per orang. Tapi itu bisa diubah tidak orang-orang munafik menurut kakak? Ya tergantung lingkungan lah. Oh tergantung lingkungan. Ada juga yang memang sudah habit. Oh habit. Oh dia tak biasa ya. Iya, tak biasa jadi orang munafik ya. Terus begitu toh. Terus sedap ini nih. Kenapa nggak ada sakit hati dengan orang munafik? Ada. Bukan. Tekan sekali. Iya. Kayak kita tersangka. Di kita ini baca cerita nih kalau yang kayak begitu kita tekan. Iya supaya masyarakat Sukodono juga tahu munafik memang tuh jam pernah pakai munafik. Iya. Maksudnya cari diri maksudnya tahan lagi apa iya apa. Iya maksudnya sebenarnya simpel juga. Jadi diri sendiri sebenarnya simpel. Kalau mana jadi seorang yang suka minum ya sudah kan tunjukkan kalau mana suka minum. Minum aja kok, minum kan tidak dilarang. Coba kok ngono coba. Mama. Permen sampai dengan permen. Lanjut, tadi saprak kan? Iya. Terus akhirnya lanjut. Sudah tadi kita curhat habis. Itu saja? Iya, tak apa-apa. Lagi lah, tak apa-apa. Lagi saja. Anggap kita ketemu acara yang Ngoni lagi membuat curhat. Oh, jadi kakak sekarang jadi DP itu lah. Oke. Kita jadi host. Iya. Jadi gimana hidup kok kita mulu kejauh? Iya. Tak apa-apa. Pura-pura toh? Iya. Pura-pura. Pura-pura. Jadi selama Koko hidup ini, menurut Koko hidup itu apa? Hidup itu adalah perjalanan. Sedap. Iyalah. Perjalanan sampai nanti tuh mau mati di sana terus. Nah masalahnya di Koko perjalanan tuh dia berliku-liku kah, lurus kah, naik turun kah, babatu? Mama semua. Ada dia lurus-lurus, liku-liku, babatu-babatu. Karena kalau ini hidup kong cuma lurus-lurus, mama tersadap sekali. Hidup kong cuma dapat bahagia terus tersadap sekali lah. Hidup kong cuma sedih terus akan tersadap sekali lah. Toh hidup kong cuma menangis terus akan tersadap sekali.
Iyalah kasihan air mata kalau Iya. yang Itu menangis keluar mutiara kan enak. Enak. Wah kayak Putri Duyung. Iya. Itu menangis tak ada apa-apa. Itu Jadi kenapa apa? ada pelangi? Sedap. Itu warna-warni. Belajar dari pelangi. Itu berarti kita ngomong abis hujan ya? Iya, begitu. Jadi abis Berarti Koko hujan. sekarang hidup sekarang pelangi. Pelangi. Wih. Mama dan. Tepuk tangan dulu. baru kali ini narasumber dia pakai kita. Dia malah tanya di kita terus. Ih, kita senang yuk. Kita ternyata kesempatan Terus apa ini. lagi? Terus Koko bicara loh, Koko bicara nanti kita pikir dia pertanyaan. Iya, jadi maksud Koko tuh ya hidup itu sebenarnya kayak pelangi. Tuh, ada sedih, ada bahagia, ada senang, ada suka, ada duka, ya begitu sudah hidup. Iya, memang hidup begitu. Iya. Ya kalau terkait gitu bukan hidup namanya. Berarti nggak robot. Oh, iya. Karena pernah rasa apa-apa. Iya, karena manusia diciptakan ada feel, perasaan. Ya. Tuh. Jago ya. Bilang orang dan bulat terus. Wih. Aduh. Kenapa apa? Itu namanya kemajuan. Kemajuan. Ya dalam hidup. Dalam hidup. Yang dulunya mungkin Koko cuma, maksudnya jangan tersinggung ya. Tidak apa-apa. Yang biasa kan di kita sini cuma- tidak ada tersinggung. yang biasa kita cuma bicara ketemu bahasa daerah. Ya akhirnya Koko ketemu yang sekarang kan jadi ada apa ya poin-poin positif yang baru gitu. You Contoh, feel? you feel? You feel? Yeah, I know. Ya, I know. Itu pertama kali kita bilang dia Tara. You feel? I know. Oh gitu. Iya, kalau kita tetap dia lama, mama itu kalau tanpa selesai. Sepi-sepi terapa tuh jangan semak-semak. Wah, aula. Tapi terasa semak. Mama agak sebagai juga. Iya, nyamuk. Bukan Demam nyamuk. berdarah. Iya. Kakak. Iya, cheers dulu. Cheers dengan apa? Coca-Cola Iya, itu, Coca-Cola. karena habis-habis. Lanjut. Satu pertanyaan penting. Hmm. Tadi kan Wins tanya tuh, Ranto. Emang iya? Iya. Oh iya, sudah. Lanjut. Menurut kakak hidup itu apa? Mau di sini, mau taruh di sini. Toh? Ngana selalu tanya itu. Iyalah, kan kita belum pernah dapat jawaban dari Ngoni. Ngana sudah dapat. Nggak ada belum. Iya, itu udah dengar. Oh dengar. Iya, terus. Bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya? Waktu itu kita mabok, jadi kita tertawa. Ya jadi begini, Nah. teman-temannya Koko. Iya. Kan kita baru mau jadi teman nih, kenalan Iya, toh. kenalan. Koko tuh sering sekali tanya ketika dia mabok. Ya kita juga paham sih orang mabok kan pasti lupa ya. Iya. Ya memang Ngana selalu tanya. Iya. Malam tahun baru pun Ngana tanya. Iya. Tapi Ngana tanya kita teman di Lombok. Oh iya. Iya. Sampai dia bilang begini, Anjing kau tahu Koko tanya saya begini. Menurut Ngana hidup itu apa? Dia datang ke sana. Anjing kau tahu dia tanya saya begini. Terus kita jawab apa? Ada, lari lah. Orang ada mau mabuk enak dapat pertanyaan begitu. Ini malam tahun baru Koko bikin orang otak harus bekerja. Iya, karena dia mau hidup baru di tahun 2022. Oh iya, betul. Kan, Makanya iya, itu iya. pertanyaan penting yang kita tanya. Di Ngoni semua. Kok tertanya? Kok jawab baru? Oh, karena kita nggak mabuk. Tukang tipu deh ini. Oh, berarti Ngana ini jebak. Karena jebak sih. Kita jaring Berarti sudah. kita jawab sekarang gitu. Iya, Pertanyaannya apa ulang? Menurut kakak Sen hidup itu apa? Hidup tuh pengalaman. Karena tunggu ya. Iyalah, ini serius ini mama sakral sekali ini nih. Kalau buat saya, tidak tahu ya kan sama orang itu menjalani hidup beda-beda. Kalau buat saya hidup tuh pengalaman. Karena ketika saya sudah di umur sekarang, baru saya tahu hidup itu memang kita belajar dari masa lalu. Ya toh? Yang menjadikan kita yang sekarang makin bahasanya kayak strong gitu loh. Iya, Ya kan? lebih kuat. Lebih kuat untuk hadapi hidup ke depan. Dari masa lalu kita juga belajar gimana menyikapi setiap masalah. Serius sekali kok. Iya, serius sekali. Karena ini pertanyaan sakral, Oh, manggar. gitu ya? Karena kalau kita tidak pernah punya masalah dalam hidup, kita tidak akan pernah dewasa. Hidup akan selalu kita anggap santai gitu loh. Tapi ketika Ngana sudah mulai bertambah usia, sudah mulai ada banyak pengalaman dan masalah dalam hidup, di situ
mengajarkan Ana untuk dewasa, toh. Jadi ya bisa menyikapi setiap masalah. Yang pasti hidup itu adalah pengalaman. Begitu ya. Ya itu sih buat kita ya, Iya. tapi tidak tahu buat orang lain. Iya, makanya kita tanya kakak berpendapat ternyata. Ya jadi sekarang ketika kita di Bali, maksudnya saya ini kan merantau selama ya dari 2009. Sekarang saya beberapa belas tahun di luar. Ya yang menjadikan saya tetap bisa hidup jauh dari orang tua, ya karena semua hal bisa saya hadapi, ya kan. Mau itu ringan, mau itu berat, mau itu jungkir balik kah, bagaimana kah gitu. Maksudnya bisa dihadapi gitu loh. Yang pasti semua masalah itu pasti ada jalan keluar. Yang penting sabar. Jangan buru-buru, jangan emosi. Emosi wajar, tapi jangan apa istilahnya kalang kabut. Iya. Ya kayak takabur lah. Iya, takabur ya. Kayak gitu. Pelan-pelan saja. Semua masalah pasti ada solusi. Satu pertanyaan lagi. Ih, satu beranak. Iyalah. Dia beranak. Mama bukan ada lagi cucu dari tante bicara cucu keluar. Menurut kakak. Iya, menurut saya toh. Iya. Semua kan menurut saya bukan menurut yang lain. Bukan menurut rokok toh. Iya. Iya, kebahagiaan tuh apa? Itu iya. Menurut kakak wanita berkelas itu seperti apa? Wanita berkelas tuh wanita yang bisa mempertahankan harga diri. Betul kah? Tepuk tangan loh. Abang tuh apa tepuk tangan? Kita tambah sedikit. Apa? Dan dia menghargai dirinya sendiri. Iya tuh. Sedap. Kita tambah yang ketiga nih. Iya apa? Temu ketambah. Memang ketambah. Yang ketiga itu coba jangan hidup berdasarkan apa kata-kata orang. Selama kau hidup tidak merugikan orang lain dan merasa tidak menyusahkan orang lain dan kau merasa itu betul, tidak ada masalah. Paham kata ada? Paham. Oh, paham. Ini kita orang bilang bahasa Inggris. I speechless for your statement, you know. Sebentar. Itu saya kenapa artinya hidup? Pengalaman. Dengan perjalanan yang dilewati. Ya, sudah. Ya, harus. Ya namanya hidup toh, pasti ada proses. Bahasa Inggrisnya kayak ya that's life gitu loh. Kalau kau tidak suka dan suka tidak suka, ya itu hidup. Hidup iya. Kayak hidup itu diperkosa gitu loh. Mau tidak mau, kau harus nikmatin. Iya kan? Kasarnya itu. Iya. Itu bahasa kasar. Bahasa sarkasnya itu. Iya. Iya. Sedap. Hidup Kita tuh kayak diperkosa. Iya. Suka tidak suka, ya harus Ya, dinikmatin. nikmati. Sedap. Ya kalau tersuka bunuh diri itu. Lo memang. Kasarnya begitu. Iya. Kasarnya begitu. Iya itu sarkas. Kalau tidak sanggup, kan tidak semua orang bisa menghadapi setiap masalah. Ya belum tentu kok masalah sama dengan kita masalah kan. Selalu beda. Ya belum tentu setiap masalah kok anggap juga berat. Pasti begitu saja mau. Tapi kan kita tidak tahu personal gitu loh. Ketika orang tuh mungkin tidak sanggup untuk menghadapi, dia punya hidup gitu loh. Tapi menurut kita konsep bunuh diri, dan konsep bunuh diri sebenarnya manusia salah kaprah. Ya karena memang bunuh diri tidak diharuskan. Iya. Karena itu kok mengambil haknya Tuhan. Iya. Itu tidak bagus. Sebenarnya konsep bunuh diri itu kenapa ada bunuh diri? Konsepnya kepada Tuhan itu adalah pasrah sebenarnya. Ya selain pasrah, dia mengambil haknya Tuhan dan memang dia sudah tidak bisa punya solusi. Dia sudah tidak bisa cari jalan keluar. Jadi ingat, kalau ini masalah berat, jangan pernah sekali-sekali. Soalnya masih ada? Soalnya kita sudah pernah di tahap itu tahun 2009. Pernah mencoba ini. Berpikir. Anjing. Kenapa sampai berpikir begitu? Enak tuh kalau bicara masalah percintaan di sini. Memang ini. Kadang-kadang ini pencipta masuk lewat situ Iya. Itu kan juga kita juga masih kelas 3 SMA. Enggak enggak lagi. Enggak apa-apa. Ya. Pokoknya intinya itu kan baru selesai SMA toh. Maksudnya kayak secara kita punya mental kita belum sanggup, iya kan? Iya.
Tapi itulah dimana ada yang namanya kerabat, entah itu teman dekat atau kayak gimana, maksudnya ada yang mengingatkan. Kayak hidup tuh tidak sampai di sini saja. Kau harus belajar untuk bisa menerima. Ketika kau bisa menerima itu, semuanya akan terasa lebih bisa dilewatin gitu loh. Bilang gampang juga tidak gampang, pasti tidak bakal gampang. Semua masalah tuh berat. Cuman karena ada saya punya teman yang sekarang dia lagi di Surabaya. Surabaya itu teman dekat dari SMA. Cewek. Iya, cewek. Iya. Nah, dia kalau ini saya sebut nama karena memang sayang dia sekarang nama Cindy. Cindy, halo Kakak Cindy. Cindy, nah sebenarnya dia nonton. Iya. Dia yang selalu kasih ingat kayak hidup tuh tersampai di sini saja. Kau harus belajar untuk bisa menerima. Ketika kau bisa menerima, semua hal tuh bisa kau lewatin. Serius itu. Ketika Ngana bisa menerima apapun yang terjadi dengan apa dalam hidup, Ngana akan bisa lewatin. Iya itu udah pasti. Namanya itu kasarnya, kau harus bisa terima kenyataan. Mau apapun itu yang terjadi. Iya, kau harus bisa terima kenyataan. Harus bisa. Tepuk tangan terus. Karena ada hadiah begitu. Ada. Apa? Dapat tumbuh. Merlap deh. Tumbuh dengan kasih sayang. Kayak belum pernah rasa tumbuh dengan kasih sayang itu. Iya. Ya bagaimana? Satu pesan untuk ini apa? Orang punya warga Cukardeleng. Ya, warga Cukardeleng, wanita, perempuan, cewek yang ingin merantau. Kalau masalah ingin merantau gini ya. Hidup itu yang pasti tekad, niat. Ya kan? Kalau kau tidak punya perasaan itu, feel itu, ya semua akan sia-sia. Ibarat kita ngomong masalah masa depan. Mungkin kau cita-cita lah. Gitu, kau mau kayak gini. Tapi kalau cuma diomongin tapi nggak ada tekad, percuma. Ya kan? Nah, terus belajar untuk menerima kenyataan apapun, seburuk apapun itu. Paham? Dan juga selalu harus bisa terima masukan dari orang lain. Dan belajar untuk belajar untuk kalau memang salah harus itu diakuin. Kalau memang kau salah, akuin kalau kau itu salah. Karena semua orang itu berat untuk ngakuin kesalahan. Itu susah. Pengakuan ya. Itu kita lagi treatment di kita berdiri sekarang. Laki-laki Cukardeleng itu. Laki-laki Cukardeleng. Iya. Dia ini akan menyampaikan apapun yang dia rasakan. Kalau kita salah ya kita bilang salah. Kalau kita merasa kita seperti ini ya kita akan bilang. Iya. Nah kadang juga yang saya selalu temuin kalau gini ya. Maksudnya saya ini kan merantau selama. Dari Jakarta ke Bali dan segala macam. Nah ketika kita ketemu orang yang kayak kasarnya kayak kita sesama-sama warga Indonesia. Kita kan terlalu banyak basa-basi busuk ya. Iya. Kita terlalu banyak tidak enaknya. Iya, basa-basi respect, respect. Nah, kita terlalu kayak pikir, aduh kalau gue kayak gini nggak enak sama orang tuh. Jangan berpikir seperti itu. Lu nggak suka ngomong, lu nggak suka. Suka lu ngomong suka. Karena kita ngomong masalah diri sendiri, ya kan? Jangan kayak, aduh gue diajak jalan tapi nggak enak gini. Jangan. Lu mau pergi enggak ya enggak gitu loh. Dan jangan satu hal, jangan janji tapi tiba-tiba nggak muncul. Nggak muncul. Itu ngona lagi ngoni. Dia tuh kayak begitu, bikin jengkel. Itu asli. Koko, Ngana belajar Koko. Ini balik ke Ngana. Oke. Ini bukan kita mau. Ini tapi ini kita dapat ceramah di sini atau apa ya? Tapi saya tidak menjatuhkan siapa-siapa. Ada. Karena itu habit. Karena kita orang Indonesia tuh kayak sering merasa tidak enak. Iya, merasa tidak enak. Merasa tidak enak. Tapi asli itu ya. Terus merasa gue diajak jalan sama ini. Aduh kayak kalau ketemu ngomong Papua, aduh ini dia ajak saya jalan, tapi saya pengen, saya capek segala macam. Tidak apa-apa. Ngomong. Karena komunikasi itu penting. Ngomong. Aduh kayak kita kalau ngajak anak. Koko mau datang ke tidak bla 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 segala macam. Oh iya kakak sabar nanti kita datang. Dari jam 9 dia chat, 1 jam lagi kita chat.
Ngoni jadi datang, iya kakak sabar ya sabar. Jam 9 sampai jam 11 dia beranak, jam 12. Jam 12 jam 1 hilang. Hilang. Rasa kayak kita mau tunggu. Ya toh? Berarti kita harus merubah itu ya. Itu kebiasaan buruk. buruk. Itu namanya buruk. Kalau memang Ngana tidak bisa, bilang saya tidak bisa. Karena kita pun yang ngajak, kalau memang Ngana tidak bisa, kita tidak akan paksa. Iya, betul. Ya namanya orang tidak bisa begitu loh. Iya. Masa kita harus datang di tempat. Iya, tapi asli. Selama ini baru kita ingin pengakuan dari Ngoni ini. Oh. Karena selama ini dia kalau chat, dia kakak terapa-apa, kita balas selalu. Oh iya terapa-apa, santai saja. Kita baru ini, apakah ini benar? Dan akhirnya itu benar. Itu benar. Terima kasih lagi kakak. Tidak apa-apa, maksudnya ya balik lagi, itu kan Koko kesibukan. Mungkin Koko lagi sibuk urus ini. Dan kita kan tahu, Ngana ini sibuk. Tara juga sih, bapak sibuk saja. Oh Ngana, kita mama. Tara sibuk. Mace tunggu Ngana loh, waktu Mace mau berangkat. Iya, mama itu kita kesalahan, kita harus minta maaf ya, oke? Iya, kita harus minta maaf. Sudah, oke? Ya. Itu kebiasaan buruk. Jangan dibiasakan. Tidak bagus. Baru kali ini memang malam ini ya, menjelang malam mama spesial. Jam 7 semalam. Iya, spesial sekali. Iya, boleh sekali. Jangan sampai. Itu kenapa kita panggil dia kita PKK toh? Yang kita paling sayang di Bali. Poya! Kenapa Poya? Terada. Betul ini. Kata-kata tuh bisa dimanipulasi tapi kalau hati tidak bisa. Gitu ya? Iyalah. Jangan lupa tanggal 15. Oh iya, sabar. kita mau bisik tapi dapat dengar. Dapat dengar. Gini ya. Oh iya. Begitu. Ya, I love you. Gitu. Begitu saja. Sudah selesai. Sudah. I love you tadi selesai.